lapar. Nanti duit saya diinjak, Bu. Kalau kamu lapar, mending kamu sana bantu aku. Sugeng sore sedulur-sedulur sekalian. Masih pada semangat toh menjalani hari? Seperti aku nih, apapun pekerjaan dan tugasku selalu semangat. Kali ini aku punya tugas mengantar tepung ke pabrik roti Inyong khas Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Roti tawar buatan pabrik iki salah satu yang paling laku di pasaran, Lur. Tugas untukku berikutnya sudah menanti iki, Lur. Aku mendapat tugas untuk membuat adonan roti tawar. Masukkan tepung terigu, mentega, dan kuning telur ke dalam mesin pengaduk otomatis iki. Ingat yo, semua harus sesuai takaran yang sudah disiapkan. Kalau sudah mulai tercampur, tambahkan sedikit air dingin agar adonan lekas kalis dan punya kepadatan yang cukup. Sesekali, adonan perlu dirapikan bagian pinggirannya agar tidak ada yang terbuang. Sekalian dicek juga tingkat kepadatannya, jangan sampai terlalu lembek atau kasar. Dengan alat bantu mesin seperti ini, pelaku usaha kecil menengah dapat menghemat waktu dan bekerja lebih efisien, Lur. Wah iki, wis kalis adonane. Setelah iki, tinggal dicetak dan masuk ke dalam oven yo. Pak, ada yang saya bantu lagi, Pak? Oh ya ini Dul, tolong diangkatin ke depan ya, di oven. Oh, ini Ya. yang sudah jadi di oven? Ya. Oh ya. Cetak roti ternyata butuh alat khusus, Lur. Biar seragam toh bentuknya. Proses ini harus dilakukan secara cepat dan cermat. Soalnya nek kelamaan kena udara bakalan mengurangi kualitas adonan rotinya. Nah, sing iki adonan yang akan dicetak menjadi roti tawar nanti. Rapi tenan yo. Selain roti tawar, ada juga jenis roti lainnya loh. Seperti roti isi selai iki. Cara membuatnya hampir mirip, Lur. Hanya beda di model cetakannya. Wah, kalau kerja di pabrik roti seperti iki, bawaannya lapar terus yo, Lur. Wis, waktunya manggang roti. Aku susun dulu ben rapi, ben matangnya pas, Lur. Roti-roti ini akan dipanggang selama 25 menit. Setelah itu akan didinginkan sebentar sebelum bisa dikemas. Seperti inilah hasil jadi roti Inyong khas Kalianda. Model roti tawarnya mirip dengan yang biasa dijual di tempat roti bakar yo. Setelah didinginkan dengan bantuan kipas angin, maka roti sudah boleh dikemas dalam plastik. Termasuk jenis roti isi selai ini. Setelah proses pengemasan, maka roti Inyong sudah siap dipasarkan ke toko roti maupun dijual secara keliling. Bang, udah semua Bang yang di oven? Ada yang bisa saya bantu lagi nggak? Udah Bang? Udah. Oh ya. Ini kasih ke Mbak Cindy ya. Oh, Tadi Mbak Cindy minta. oh Mbak sini. Iya. Oh ya. Aku antar dulu ya. Iya, makasih ya. Panganan berbahan roti memang lagi laris manis yo, Lur. Dari yang biasa sampai diinovasi segala rupa. Kak Cindy dan Mbak Maya juga ikut-ikutan tuh, Lur.
Katanya sih mereka mau bikin crumb cake. Buat yang belum tahu, crumb cake adalah kue khas Norwegia yang sudah berumur ratusan tahun. Nah, kali ini Kak Cindy akan membuat inovasi kue crumb cake dengan roti inyong khas Kalianda. Untuk adonan crumb cake-nya, cukup menyiapkan tepung terigu, santan kental, telur, dan gula pasir. Sementara untuk adonan krimnya, cukup menyiapkan mentega putih dan gula halus. Wes, pada mulai kerja, masing-masing langsung mencampur adonan crumb cake dan krimnya. Aduk-aduk sampai adonannya lembut dan tidak mengumpal yo. Khusus untuk krim, berhubung di kampung, jarang yang punya alat mixer, jadi pakai cara manual wae yo mbak. Sing penting kocok terus sampai mengembang dan teksturnya semakin lembut. Kak Cindy, ini Kak, suruh nganter roti Kak. Oh iya, makasih aduh. Ada yang bisa saya bantu lagi? Oh enggak, makasih. Oh ya, saya tinggal ya Kak ya. Ya. Nah, roti inyong yang tadi aku buat langsung di pabriknya akan dipotong-potong membentuk dadu. Kira-kira seperti iki yo model potongannya. Jangan terlalu besar agar mudah dimasukkan ke dalam grill. Proses selanjutnya adalah menggoreng roti sampai teksturnya renyah. Kalau biasanya menumis sayuran, iki menumis roti. Wah, iki wis cakep bentukannya. Habis ini tinggal dicampur dengan krim. Nah, tinggal beberapa langkah lagi ki sebelum bisa nyicipin kue luar negeri yang masuk desa. Sekarang adonan dibagi dua dan tambahkan pewarna makanan biar makin sip. Jangan lupa roti yang sudah ditumis tadi juga dimasukkan ke dalam krim, sekaligus diberikan pewarna kuning agar tampilannya makin fresh. Wah, warnanya cantik yo, kayak neng Cindy. Wis buruan dimasak yo. Aku udah ndak sabar iki, pengen buru-buru nyobain. Khusus di bagian ini, kalian harus ekstra hati-hati. Soalnya nyetaknya gampang-gampang susah lur. Lebih mudah jika kalian punya cetakan semprong yang modelnya seperti ini. Selagi masih panas dan lentur, adonan langsung dibentuk bulat dan bisa langsung diisi dengan krim. Nah, seperti ini tampilan akhirnya. Selain rasanya yang dijamin enak, bentuknya juga bagus banget iki lur. Daripada berlama-lama lagi, langsung wae dicoba yo. Ternyata bukan bentuknya doang yang bagus, rasanya juga bikin nagih lur. Apalagi makan roti juga punya manfaat untuk tubuh lur, sebagai sumber energi dan kaya serat lur. Kak, ada polisi kenapa Kak? Hah? Ngapain? Kan kita cuma aduh, kenapa? Waduh, ono apa iki? Kok rame-rame Pak Polisi segala? Perasaanku jadi ndak enak iki lur. Duh, aku bikin salah apa yo? Saya dari Polsek Kalianda Pak. Ada masalah apa ya Pak ya? Terima laporan dari masyarakat bahwasannya tadi di kebun masyarakat warga ada pencurian pisang. Pencurian pisang? Iya. Udah nanti jelasin di kantor aja, nanti di kantor aja. Ya, jangan gini lah, Pak. Di kantor aja nanti Pak, jelasin. Pak, Nanti di kamu kantor. tuh penjelasan dulu, bentar. Bentar Pak, apa lagi? Bentar, saya mau Iya. jelasin dulu. Iya. Saya masalahnya apa ini? Nanti jelasin di kantor aja.
Apa ini? Wah, ternyata mau kasih kejutan ulang tahun, Lur. Yang ulang tahun bukan aku toh. Yang ulang tahun itu bukan saya. Tapi Transmedia. Wah, hari ini kayaknya aku bakalan nganggur seharian, Lur. Tumben banget iki, ndak ada panggilan kerja. Wah, makan opo iki kalau gini? Maklum aja, Lur. Nasib kuli harian, ndak kerja yo ndak makan. Wah, emang dasar rezeki wong soleh. Ada duit 50 ribuan di jalan iki, Lur. Mungkin ini rezeki dari Tuhan yang tidak boleh ditolak. Astaga, bikin kaget aja sih, Bu. Main injek aja sih, Bu iki. Awas, Bu, duitku iki. Duit saya, Bu, diinjak. Lapar, tapi duit saya diinjak, Bu. Kalau kamu lapar, mending kamu sana bantu Ayu ke hutan. Cari jolang-jaling. Belah mana, Bu? Sana ke hutan. Aduh. Ah, yang namanya debat sama ibu-ibu gak bakalan menang. Mending ngalah we, Lur. Lumayan. Udah pergi. Jajan. Wis, timbang mumet bingung mau ngapain, mending bantuin Mbak Ayu panen julang-jaling aja. Di Desa Palembapang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan iki, memang masih banyak pohon julang-jaling, Lur. Se ngendi yo pohone? Nah, itu dia, Lur. Syukurlah, ternyata kebetulan lagi berbuah banyak. Pohon julang-jaling biasa tumbuh di hutan-hutan di Sumatera, Lur. Buahnya biasa dijadikan lalapan oleh masyarakat Lampung atau Sumatera pada umumnya. Buah iki punya banyak nama panggilan. Ada yang menyebutnya jejaling, kabau, atau jering. Bahkan ada juga yang bilang iki adalah jengkol hutan. Yaudah gini aja, Kak. Aku yang manjat, Kakak nanti kumpulin yang jatuh-jatuh di bawah. Yaudah. Ya, Kak, ya? Kamu yang manjat ya, Dul? Ya, Kak. Tunggu dulu, Kak, ya. Ambil yang banyak ya, Dul. Meskipun terlihat mudah, memanjat pohon seperti ini, kita harus tetap ekstra hati-hati. Apalagi batang utamanya sudah mulai berlumut dan menjadi licin. Sekilas, buah ini bentuknya menyerupai terung kecil. Namun sebenarnya, buah ini berisi biji-biji keras yang menyerupai jengkol atau petai. Meskipun punya rasa yang enak, tapi mesti waspada sama baunya, Lur. Jengkol aja mah lewat. Bau julang-jaling bisa 10 kali lipat dari jengkol. Untungnya sama Mbak Ayu julang-jaling iki mau diolah menjadi inovasi masakan khas Eropa, Lur. Dul, awas Dul, hati-hati Dul. Kalau udah banyak turun aja Dul. Ya. Awas, Kak. Galahnya. Iya Dul. Udah banyak ya Dul ya? Udah, yuk. Lumayan Udah, banget jadi satu nih, aja. Dul. Yaudah, ini Dul, sebentar Dul. Lumayan banget nih, jadi satu aja. Udah, kita Yuk, pulang ya pulang. Dul yuk.
Sebelum dimasak menjadi risotto, julang jaling ini akan aku kupas dulu dan ambil bagian dalamnya saja. Wah iki, droken sik lur. Dalamnya berwarna hijau muda dan baunya pun langsung menyengat. Meskipun bau, tapi julang jaling ini mengandung banyak zat penting untuk dibutuhkan tubuh lur. Wis, kalau sudah diiris, langsung aja aku masukkan ke dalam air dan rendam sebentar agar aromanya sedikit hilang. Coba diinget-inget lur, kalau di daerah kalian ini namanya apa yo? Di depan rumah sudah ada Mbak Ayu dan Bu Devi yang sedang menyiapkan bahan-bahan untuk membuat risotto. Eits, jangan salah kira, ini bukan soto sing berkuah iku lho. Risotto adalah hidangan nasi campur khas Italia Utara yang menjadi ciri khas negara Eropa kui. Bahan-bahannya ndak susah kok. Nih, lihat sendiri yo. Ada beras, bumbu-bumbu seperti gula garam, lada, dan juga air kaldu dalam teko. Untuk bahan pendukungnya ada cabai merah, bawang bombay, paprika, wortel, jeruk lemon, dan lainnya. Bahan-bahan utama langsung dipotong dadu atau sesuai selera. Khusus wortel iki aku suka banget lur. Soalnya selain enak, banyak nutrisi penting yang bagus untuk kesehatan. Salah satunya vitamin A yang bagus untuk kesehatan mata dan kandungan biotin yang berfungsi sebagai pengatur metabolisme lemak dalam tubuh lur. Buat yang lagi diet, cocok banget iki makan wortel yang banyak. Kak, ini kak, dijalingnya kak, udah aku cuci, udah aku potong-potong sekalian kak. Wah, makasih banyak ya Dul ya. Nanti kalau udah masakannya udah matang, nanti kamu aku panggil deh. Oh iya ya, ada yang bisa aku bantu lagi nggak kak? Kayaknya nggak perlu deh Dul. Ini udah semuanya udah cukup, nanti kamu aku panggil aja kalau udah matang. Yaudah, aku tinggal dulu ya kak ya. Iya Dul. Kalau semua bahan sudah siap dimasak, jangan lupakan berasnya yo. Campur beras dengan air kunyit sampai kuningnya merata. Selain warnanya cantik, aromanya juga bakal lebih sip nantinya. Bu, bahannya udah lengkap semua ya Bu ya? Sudah. Ayo udah deh, kalau mau gitu aku masak dulu ya Bu ya. Iya. Aku bawa ke dapur ya. Nah, sekarang waktunya masak lur. Pertama-tama kita tumis dulu semua bahan yang sudah diiris tadi. Lebih enak yo tumisnya pakai mentega, biar tambah gurih dan aromanya mantep. Habis itu langsung aja masukkan bahan-bahan satu persatu. Dari mulai bawang-bawangan, sayuran, sampai ayam yang sudah dipotong dadu. Tumis terus sampai aromanya keluar dan warnanya mulai kecoklatan. Nah, kalau sudah, masukkan beras yang sudah dikasih kunyit tadi lur. Tambahkan air kaldu secukupnya. Sambil cek apinya yo, supaya jangan terlalu besar. Jangan lupa masukkan julang jaringnya sing wakeh wis. Tumis terus sampai merata. Setelah itu diamkan dulu sampai nasinya matang sempurna. Bentukannya bikin perut kerucukan iki. Aromane koyo manggil-manggil yo. Wis lah, langsung gue cobain. Wah, istimewa lur. Ini nasi bukan sembarang nasi. Iki risotto julang jaling, rasane maknyus pol.
Ikannya beragam yo, mulai dari ikan golok-golok sampai ikan simba, bahkan tenggiri yang banyak. Sebagian hasil laut diolah menjadi ikan asin, ikan asap, atau dikirim lagi ke pasar atau keluar kota. Oh, ini ikan buat kamu. Ikan buat saya, Pak. Ya, buat bikin kue di sana. Oh, ya, makasih ya, Pak ya. Ya. Walah, ternyata Mbak Dia dan Mbak Suratin sudah siap-siap masak. Mbak, aku dapat ikan tenggiri nih, Mbak. Oh iya, tolong jadiin tepung ikan ya, Ndul. Oh, iya Mbak ya. Ikan tenggiri termasuk ikan yang ditemukan di hampir seluruh perairan Indonesia. Ini termasuk ikan yang rasanya enak diolah jadi apapun. Bisa digoreng, diasap, jadi abon, masak rica, atau olahan lainnya. Kalau jadi sagon ikan, pasti baru denger toh? Aku juga belum pernah nyobain sagon berbahan ikan. Setelah dipotong, ikan dicuci sampai bersih. Jangan sampai masih ada kotoran di dalamnya. Wes, beres iki. Ikan sudah bersih semua, langsung dikukus yo. Oh iya, hasil laut yang satu ini banyak banget gizinya. Setauku sih, salah satunya bagus untuk kesehatan tulang kita. Setelah lunak, pisahkan daging dan tulangnya. Kalau nggak mau repot seperti ini, ya bisa juga dengan mengukus daging sampai tulangnya lunak. Bahasa kerennya di presto. Yang penting dagingnya tidak utuh yo, supaya lebih cepat hancur. Untuk membuat sagon, daging ikan memang harus lembut. Jadi bisa cepat menyatu dengan adonan sagon lainnya. Daging disangrai sampai kering yo. Sekalian dihancurkan supaya nanti mudah masuk ke adonan. Ingat yo, cukup kering saja, jangan sampai gosong. Memang sih perlu waktu lama, tapi kalau hanya dijemur bisa lebih lama lagi keringnya. Masih ada lanjutannya yo. Hasil sangrai masih dicampur bahan sagon lainnya. Setelahnya langsung dilanjutin sama Mbak Dea dan Mbak Suratin. Mbak Dea dan Mbak Suratin sudah menyiapkan bahan kue sagon. Tepung ketan, kelapa parut, gula pasir, dan vanilin dicampur. Kemudian diaduk sampai rata. Pastikan jangan sampai ada yang menggumpal yo. Kue kering sagon biasanya berwarna putih tulang. Tapi supaya menarik, bisa juga memakai wortel parut supaya tampilannya lebih ngejreng. Mbak, ini Mbak, tepung ikannya udah jadi Mbak. Oh iya, makasih ya, Ndul. Oh, ya Mbak. Ini dia bahan yang bikin kue sagonnya jadi spesial. Tepung ikan tenggiri. Oke, langsung masuk aja dan diaduk sampai rata.
Selanjutnya, kue dicetak dengan cetakan. Adonan harus ditekan-tekan sampai padat ya. Jadi, saat kering, sagon tidak mudah patah atau remuk. Bu, saya panggang dulu ya. Ya. Terakhir, kue sagon di oven. Hasil cetakan sudah kering, jadi mengovennya tidak perlu lama-lama. Cukup selama 10 menit saja. Nah, kalau tampilannya gini, sopo sih yang nggak pengen? Ternyata kue jadul bisa juga tampil modern ya. Teksturnya juga pas, nggak keras sama sekali, renyah pokoknya. Rasanya juga TOP-BGT. Meskipun bahannya ikan, tapi setelah jadi kue sagon, nggak amis loh. Yo, inovasi-inovasi semacam ini yang aku suka. Apalagi kalau didukung kemasannya yang oke. Pasti bisa meningkatkan harga jualnya. Ada yang mau ikut bantuin? Kebetulan, aku lagi di lokasi tambang pemecah batu. Tepatnya di Kecamatan Marga 3, Kabupaten Lampung Timur. Aku mau membantu para pekerja pemecah belah potongan batu besar. Katanya sih, di sekitar lokasi tambang batu banyak sekali binatang luwing atau kaki seribu. Walaupun bentuknya seram dan bikin geli, tapi luwing bisa dibuat sajian kue yang digemari masyarakat kampung loh. Penasaran toh? Podo, aku juga. Tapi sabar yo, aku cari luwing dulu.
golek lagi saya ya. Yo, tinggal sik. Golek dhisik kono. Ya. Luwing atau kaki seribu bisa hidup dengan makan sisa tumbuhan yang membusuk. Makanya, sampah tumpukan daun dan ranting seperti ini bisa jadi markas mereka. Cara makan mereka juga unik. Luwing biasanya makan semua yang mereka temui dan mengambil nutrisinya. Kemudian, mereka muntahkan kembali sisa-sisa yang tidak bisa dicerna. Tampilannya memang lumayan serem untuk sebagian orang yo, tapi nyatanya luwing masih punya banyak penggemar. Salah satunya masyarakat di sini. Ibu-ibu mengolahnya sebagai bahan campuran makanan dan kue. Wah, ternyata benar kata para pekerja batu tadi. Luwingnya wakeh dan ukurannya lumayan besar. Udah banyak, Dul. Banyak, Pak. Ya udah yuk, udah dapat banyak. Yuk, kita pulang aja. Oh, ayo, Pak, yuk. Siap, Pak. Aku langsung rebus luwing kalau gitu. Dul, kamu cuci luwingnya terus disangrai ya. Aku mau bantu ibu. Oh, ya, Pak. Ayo, Pak. Mari. Ini Dul luwingnya. Biar saya sangrainya. Ya. Oh iya, luwing akan dijadikan tepung untuk campuran rokut gulung. Wah, kelihatannya menarik. Lamanya merebus sekitar setengah jam untuk menghilangkan bakteri atau racun yang berbahaya untuk tubuh. Sambil diaduk yo, jadi semua bagian bisa aman dari bakteri. Selanjutnya, luwing disangrai di wajan yang panas. Tunggu sampai warnanya semakin menghitam. Hewan tanpa tulang belakang ini punya aroma dan cairan lendir yang kurang sedap. Nah, kalau disangrai begini, bisa membuat aromanya lebih sedap. Yah, mirip-mirip wangi udang bakar di restoran lah. Sangrai sekitar 20 menit sampai kulit luwing kering dan mengeras. Kalau sudah kering seperti ini, tandanya siap ditumbuk. Tunggu sampai lumayan halus, kemudian diayak. Mbak Saskia dan Ibu Supri sudah menyiapkan adonan dan bahan isi rokut gulung. Untuk isinya, Ibu Supri memilih bahan sederhana seperti wortel, kentang, dan daging ayam cincang. Bu, itu wortel sama kentangnya mau untuk apa? Ini untuk isian, nanti dicampur kentang. Ojo lali, bawang merah dan putih supaya rasa gurihnya lebih nendang. Aku ngrajange wis rampung, iku bumbune arep tak goreng karo ikune tak campurne, ku wis rampung nggo isian. Oh, ini Bu. Untuk adonan kue gulungnya, Mbak Saskia memakai tepung terigu, mentega, gula halus, dan sedikit garam. Adonan diaduk merata dan diuleni sampai kalis. Oh iya, biar tambah ciami, bisa ditambah pewarna merah dan hijau. Kalau bahannya sudah siap, langsung buat rokutnya yo. Tumis bawang sampai berubah warna kecoklatan. Bawang ini banyak gunanya loh. Tidak hanya membuat masakan jadi gurih, tapi juga bisa menyamarkan sisa aroma khas luwing yang kurang sedap. Selanjutnya,
masukkan sayuran. Aduk terus sampai semuanya menyatu. Kalau sudah matang, tuang air secukupnya. Kemudian tambahkan tepung maizena supaya rogut makin mengental. Bu, ini Bu, tepung luwingnya udah jadi Bu. Oh iya, makasih ya Dul. Oh ya Bu. Terakhir, masukkan tepung luwing secukupnya sampai rogut berubah warna jadi kehitaman. Kemudian aduk terus sampai kekentalan yang diinginkan. Yang penting jangan terlalu padat, nanti malah kurang nikmat disantap. Adonan yang sudah kalis langsung dibentuk dan diisi rogut luwing. Luwing memang belum banyak yang mengolah jadi makanan yo, padahal luwing banyak manfaatnya. Kalau dari pengalaman orang-orang kampung Marga 3, makan luwing bisa mengatasi kelelahan dan menyembuhkan beberapa penyakit seperti lever. Lanjut yo. Setelah semua diisi dan digulung, langsung dimasukkan oven. Panggang selama kurang lebih 20 menit sampai matang sempurna. Cakep toh hasilnya. Aroma rogut luwing gulungnya juga bikin lapar iki. Ayo Bu. Gimana? Enak tenan iki. Sopo sing nyangka binatang seram berkaki banyak ini ternyata bisa diolah jadi sajian yang bikin nagih. Tekstur kue yang lembut dan lumeran rogutnya bersatu padu dan saling melengkapi di dalam mulut. Kalau begini sih, makan 1 atau 2 aja juga bakal puas. Selamat ulang tahun Trans 7 dan selamat ulang tahun Transmedia. Semoga selalu menginspirasi untuk negeri. Selamat 2 dekade buat Trans 7. Selamat 2 dekade Transmedia. Semoga selalu menjadi media yang dinanti-nanti pemirsa. Selamat ulang tahun Trans 7. Selamat ulang tahun Transmedia. Selamat ulang tahun untuk Trans 7, selamat ulang tahun untuk Transmedia. Semoga selalu mengedukasi dan menginspirasi. Sukses terus dan makin jaya. Selalu memberikan tayangan yang inovatif dan menginspirasi. Makin dicintai oleh seluruh masyarakat Indonesia. 2 dekade Trans 7, 2 dekade Transmedia.